fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up. Ikan komet Ceracius auratus adalah ikan hias yang cukup populer di kalangan akuaris. Bentuknya yang menarik dengan sirip-sirip yang panjang menjuntai menjadikan ikan ini indah ketika dipelihara dalam akuarium atau kolam. Ikan yang masih berkerabat dekat dengan ikan mas, koki dan koi ini memiliki harga yang lebih murah dibandingkan saudara-saudaranya. Ketika dipelihara dalam akuarium atau kolam, ikan komet tidak mudah mati dan malah dapat bertelur. Ikan komet memiliki tubuh seperti ikan mas, namun dengan ukuran tubuh lebih kecil. Sebenarnya ikan ini merupakan hasil seleksi dari ikan mas yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di Amerika puluhan tahun silam. Walaupun begitu, ukuran ikan komet cenderung lebih kecil sehingga cocok dipelihara di akuarium yang tidak begitu luas. Ikan komet termasuk ikan yang mudah berkembang biak. Dia akan bertelur setelah matang seksual dan berukuran sekitar 3 inci. Munculnya bintik-bintik kecil di tutup insangnya, operculum. Bintik itu merupakan tanda bagi ikan komet jantan yang telah dewasa. Bintik-bintik itu disebut breeding tubercle dan hanya muncul pada operculum jantan, sedangkan betina memiliki operculum yang halus tanpa bintik-bintik. 2. Mulai berubah aktivitasnya. Si jantan seringkali mengejar-ngejar komet betina dan menempelkan mulutnya di sekitar belakang perut betina. Aktivitas ini terjadi berulang-ulang selama beberapa minggu. Jika diperhatikan, ternyata tubuh komet betina mulai berubah. Perutnya kini lebih buncit dari biasanya. Ternyata itulah tanda-tanda bahwa si betina telah menghasilkan banyak telur sehingga perutnya menjadi lebih besar. Jantan mengejar-ngejar betina karena pengaruh hormon yang dilepaskan oleh komet betina yang telah siap bertelur. 3. Suatu hari, aktivitas jantan mengejar betina terjadi lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Dan tak lama kemudian, di pagi harinya telur-telur telah menempel di dasar akuarium. Komet betina mulai bertelur. Si betina mengeluarkan telur sedikit demi sedikit, kemudian diikuti si jantan yang mengeluarkan sperma. Pembuahan atau fertilisasi terjadi dalam air sehingga disebut sebagai fertilisasi eksternal. Telur-telur tersebut kemudian mengendap di dasar atau menempel di dinding akuarium. Air dan akuarium pun menjadi agak keputihan dan muncul buih di permukaan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sperma yang dihasilkan oleh ikan jantan. 4. Proses perkawinan berjalan selama kurang lebih 3 jam. Setelah itu ikan nampak kelelahan dan mulai memakan telur-telurnya sendiri. Banyaknya ikan memang akan kelelahan setelah kawin dan akan memakan telurnya sendiri apabila tidak segera dipisahkan di tempat lain. 5. Telur tersebut berwarna bening saat baru saja dikeluarkan dari tubuh betina. Namun setelah sekitar 12 jam, telur tersebut ada yang berubah warna, ada yang tetap bening dan ada yang menjadi putih. Telur yang bening tandanya berhasil dibuahi sperma, sedangkan yang putih merupakan telur yang gagal dibuahi. Setelah 2 hari mulai nampak bintik-bintik hitam di dalam telur, dan setelah 3 hari telur tersebut menetas, lahirlah ikan komet kecil yang tubuhnya masih transparan dan belum lancar berenang. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dasar akuarium untuk menghabiskan cadangan makanan di perutnya. 3 hari kemudian larva komet tersebut telah mulai berenang bebas dan mulai mencari makan. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up.